Sahabat, saya akan mencoba merekam ulang peristiwa pada saat pelabuhan yang dipadati oleh kapal-kapal nelayan. Ya, pada saat itu kapal penuh sehingga kapal mau masuk pun sangat susah untuk sandar di dermaga pelabuhan Jongor. Saking banyaknya kapal sehingga kapal yang datang pun tidak bisa merapat. Akhirnya kami dengan menggunakan kapal cubung atau kapal kecil yang bisa mencoba untuk mencari celah, mencari di setiap sudut-sudut atau dinding-dinding kapal yang bisa dimasuki kapal yang akan bersandar maupun mau bongkar ikan. Setelah hampir 3 bulan lebih nelayan terapung-apung mengarungi gelombang melawan badai. Pada saat kami pulang pun masih susah untuk merapat. Nah, inilah kapal yang barusan pulang yang dari Merauke karena dangkal sehingga kapal perlu dievakuasi dengan menggunakan tugboat. Ya sahabat, kita akan mencoba untuk terus menelusuri lekuk-lekuk di kolam pelabuhan Jongor yang pada hari itu sangat penuh. Kita lihat belakang bagian kapal yang sudah dipenuhi oleh tripang atau tritip, makhluk yang tumbuh di kawasan laut yang selalu hidupnya di dinding-dinding kapal. Baik sahabat, saya mencoba untuk melakukan pendekatan terhadap nakoda kapal ini untuk komunikasi agar bisa ditarik tugboat dan bisa masuk. Sebab kapal ini konon sudah 5 hari sangat susah untuk memasuki kolam pelabuhan di Jongor. Selain padatnya kapal-kapal yang sedang melakukan ukur ulang, juga dangkalnya kolam pelabuhan yang sebenarnya perlu adanya pengerukan. Ya sahabat, nelayan telah dipungut untuk membayar restribusi yang 2,78% dan membayar pungutan hasil perikanan sebagai pendapatan negara, bukan pajak. Tapi apapun namanya, bahwa ini adalah pendapatan, ini adalah pungutan, ini adalah setoran yang diberikan dari nelayan kepada negara. Karena memang negara sangat membutuhkan asupan, meskipun namanya bukan pajak. Tapi yang jelas telah terjadi pungutan hasil perikanan. Yang kita lihat lagi, saya mencoba untuk mencari celah agar bisa melakukan evakuasi sehingga kapal ini bisa masuk dan merapat di dermaga. Dengan demikian hasil tangkapannya akan bisa dibongkar. Ya, ini ada beberapa teman yang ikut melakukan kegiatan evakuasi. Ini kapal tugboatnya yang sedang melakukan penarikan. Sudah sangat susah sekali karena memang berhimpitan. Selain dangkal juga sangat padat dan rapat. Nah, atas kerapatan inilah yang kemarin menyebabkan musibah dahsyat yang menjadi korban adalah 16 kapal nelayan akibat kebakaran. Sebab sangat susah untuk melakukan evakuasi keluar. Begitu sahabat, begitu hebatnya nelayan, begitu tangguhnya nelayan, pantang menyerah meski sudah digoyang oleh gelombang dan diguyur oleh air dan hujan serta diterpa angin. Tubuhnya yang kuat dan legam menyadarkan kita bahwa kita yang hidup di darat harus berterima kasih kepada nelayan. Karena engkau nelayan, aku bisa makan ikan. Karena engkau lah nelayan, aku bisa makan ikan seperti tongkol, banyak, kuniran dan sebagainya. Masyarakat yang ada di darat hanya bisa berterima kasih kepadamu. Karena tanpamu kita pun tidak akan mungkin menangkap ikan sendiri. Ya, kita lihat sendiri pemirsa, sahabat, ini kapal tugboatnya yang masih berat, masalahnya memutar-mutar sehingga kapal yang ditarik belum bisa masuk di sela-sela dinding-dinding kapal yang memang saling berhimpitan. Ini teman-temannya masih ada Yusron, ada Mas Is, ada Mas Yusuf juga ini yang ikut mencari jalan agar kapal Merauke bisa masuk dan bisa melakukan aktivitas bongkar di dermaga pelabuhan Jongor, Tegal Sari, Kota Tegal. Ya sahabat, ini masih terus ini. Kami dengan rombongan lagi mencari celah
agar bagaimana bisa masuk, agar bagaimana bisa kapal yang besar ini bisa menepi. Nah, konon di sini karena banyak jangkar yang tertambat, sebab pelabuhan timur pun penuh sesak, bahkan sampai mulut muara yang ada di baterai, istilahnya masyarakat Tegal mengatakan bahwa sudah tertumpuk kapal-kapal yang wajib ukur ulang karena akan melakukan verifikasi data. Ya, kami akan mencoba untuk mencari celah sampai masuk, meskipun harus memasuki lorong dinding antara kapal satu dengan kapal yang lainnya. Kita lihat ini masih mencari pilihan lain ya, jalan agar kita bisa masuk ke dalam sana. Kita lihat ini kapal yang akan kita tarik masih memutar-mutar karena memang dangkal. Begitu sahabat, ini memang memakan waktu yang lama sekali. Ini sudah 5 hari menurut salah satu nahkoda, karena memang tidak bisa masuk di kawasan Pelabuhan Jongor. Tapi harus bagaimana lagi, kita memang harus sabar dan sabar sehingga kapal bisa masuk ke tepi dan bisa melakukan aktivitas bongkar ikan hasil tangkapan yang ada di Merauke. Nah, kapal-kapal ini pun disandar, ditambatkan dengan lampu jangkar karena dikhawatirkan akan terjadi gelombang sehingga talinya putus dan mungkin akan terbawa arus. Ya, saya sengaja merekam ulang karena bisingnya suara mesin tempel ini kita tidak bisa mendengar, sehingga nelayan memang harus berteriak keras, sebab harus berani melawan deburan ombak dan angin, harus berani menundukkan suara mesin yang terkesan sangat membisingkan telinga kita. Nah, kita lihat ini sudah ya, ini Yusuf lagi mencoba untuk menghibur diri. Ya, rupanya kami akan mendekat, mencari celah juga agar bisa masuk ini. Nah, ini satu lorong yang kalau tidak bisa melewati kemungkinan akan terhimpit antara kapal besar satu dengan yang lainnya. Tapi Mas Is sebagai pemandu ini akan memasuki lorong ini. Ya, kita coba memasuki lorong untuk mencari celah dan jalan agar kapal yang dari Merauke bisa masuk ke kawasan tepi dermaga di Pelabuhan Jongor. Ini begitu keras, begitu susah, begitu berusaha keras, tapi alhamdulillah ini akhirnya karena arus gelombang sehingga bisa bergoyang sedikit demi sedikit. Jukung yang kami tumpaki bisa masuk. Ya, kita masuk lewat celah-celah kecil ini yang awalnya saling berhimpitan, tapi alhamdulillah akhirnya kita bisa masuk juga. Nah, ternyata pun di sana masih penuh. Nah, kita berusaha melewati lorong itu, masuki celah-celah antara dinding kapal satu dengan kapal yang lainnya. Ini sebenarnya suara bisingnya sangat keras, tapi sengaja kami silent dan kami rekam ulang. Ini kapal tugboatnya yang membawa kapal dari Merauke yang bisa masuk. Itu pun sudah mencapai 5 hari, harus bersabar sehingga kapal bisa melakukan aktivitas bongkar dan menjual ikan hasil tangkapan dari Merauke. Kita masih terus menyaksikan ini, sahabat. Ini kapal kecil tapi luar biasa daya tariknya. Ini tambang yang kita tambatkan antara kapal yang dilakukan evakuasi atau ditarik dengan menggunakan tugboat. Tugboatnya pun hanya bisa memutar-mutar karena memang dangkal suasananya. Kondisi kolam pelabuhan memang harus dikeruk ulang agar kapal besar pun bisa masuk. Ini kapal penuh dengan teripang atau tritip memang harus docking, perbaikan dan pembersihan sehingga lumut-lumutnya bisa dihilangkan. Ya, kita terus mendekat untuk mencari, karena tambang-tambang yang masuk ini adalah tambang yang sengaja dikaitkan dengan jangkar sehingga kapal tidak akan terbawa arus. Ya, saya akan mencoba terus mencari celah agar bisa masuk.
Dan rupanya baru setelah 3 hari kemudian kapal bisa merapat di kawasan Pelabuhan Jongor di dermaga. Hari berikutnya otomatis para nahkoda dan kru kapal pulang ke rumah dan besoknya lagi bisa melakukan aktivitas bongkar. Ya, kita sudah mulai pulang. Ada kapal-kapal ojek yang sengaja kecil ini untuk membantu nelayan kapal besar yang tidak bisa merapat dan mendekat di dermaga kolam pelabuhan. Ya, terus terang ini sudah bisa pulang. Tadi perjuangan yang sangat melelahkan. Nah, ini kami sudah di tepi. Ya, begitu sahabat, kita bisa melakukan aktivitas lagi. Ini ada kolam kapal kecil yang berikutnya. Terima kasih.